Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini bersama Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Lampung. Ya. Dengan Bapak Nanang Jayadi Eskep MM. Eskep ini Sarjana Keperawatan. Benar, ya, Pak. Ya, terima kasih nih Pak sudah hadir di studio Tegar TV untuk dialog spesial Pak. Makasih Pak Umar, kami juga menyambut dengan senang hati bisa hadir di Tegar TV. Iya. Tema kita adalah sosialisasi dan program kerja BPJS Kesehatan Lampung 2024. Pak Nanang, sebelum kita mulai dialog spesial kita ini juga pemirsa Tegar TV juga perlu kenal jawab Pak Nanang. Sudah berapa lama Pak kerja di bidang BPJS ini? Iya. Selamat sore para pemirsa Tegar TV. Ya, perkenalkan nama saya Nanang Jayadi. Senang bisa hadir di Tegar TV, di studio Tegar TV. Ya, ini menarik nih. Tak kenal maka tak sayang Pak ya. Iya betul. Jadi kami alhamdulillah di sini diamanahkan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandar Lampung. Kantor Cabang Bandar Lampung. Sudah kurang lebih masuk bulan ke-7 Pak. Oh, bulan ke-7. Iya. Termasuk baru dong ya. Bener Pak. Sebelumnya di mana Pak Nanang? Kebetulan kita kan instansi yang memang vertikal. Iya, jadi memang pernah juga ya sebelumnya di Bengkulu Pak. Oh, di Bengkulu. Pernah juga di Pangkal Pinang. Oh, tapi aslinya di mana Pak? Aslinya di Bengkulu Pak. Oh, Bengkulu. Oh, iya. Tapi sekarang Lampung Bengkulu nggak jauh lah. Ada jalan tol atau gimana? Alhamdulillah tol membantu. Cuman memang kalau dari segi jarak ya masih jauh juga Pak. Oke. Iya Pak Nanang, ini sebelum ke tema juga, ini Eskep ini Sarjana Keperawatan dari Bengkulu juga? Benar Pak. Oh gitu ya. Kalau MM-nya, S2-nya Pak? Dari Unip Bengkulu juga Pak. Oh Bengkulu, iya. Oke. Nah ini ya perlu juga pemirsa mengetahui Pak, sejarah terbentuknya BPJS Kesehatan, ini gimana Pak? Nah. Ya makasih Pak Umar, ya ini menarik nih ya untuk pemirsa Tegar TV. Jadi transformasi ya, kalau kita bicara transformasi peta jalan jaminan kesehatan nasional ini sungguh ya bukan terjadinya ujuk-ujuk Pak. Betul. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara terkait masalah ini ada sebuah keinginan dari pemerintah bagaimana memiliki jaminan kesehatan yang bisa dijangkau oleh setiap orang. Betul. Nah, jadi ini ada sebuah ide gagasan dari seorang Menteri Kesehatan era itu yang bernama Bapak Profesor Dr. G.A. Swabesi. Beliau bercita-cita bagaimana di Indonesia ini ada jaminan kesehatan semesta bahasanya Pak. Jaminan kesehatan semesta. Iya. Jadi seiring sejalan di tahun 68 itu lahirlah BPDPK kalau ini ya, Badan Penyelenggara Dana Pemberian Kesehatan. Ini mengelola salah satu ini cikal bakal badan penyelenggara. Oh itu udah lama ya, udah tahun lama. 1968. Benar Pak. Cikal bakalnya ya. Benar. Oh iya. Jadi dari tahun 68 ya bertransformasi kembali Pak menjadi Perum Husada Bakti di tahun sekitar tahun 84. Jadi sudah Perum jatuhnya kan. Nah karena mungkin dengan bertambahnya peserta termasuk juga berkeinginan untuk memberikan pelayanan yang baik, mengoptimalkan pelayanan bahwa di tahun 92 berubah menjadi perseroan terbatas. Perseroan terbatas yaitu PT Askes Pak. Mungkin yang lebih familiar dulu kan PT Askes. PT Askes. Saya tahu itu. Tahu Pak ya? Ya, jadi yang dulu yang mengelola pegawai negeri sipil, TNI Polri yang sudah pensiun seperti itu kan. Nah, mungkin di era PT Askes ini Pak, bukan hanya itu saja Pak segmen yang kami kelola. Kami juga ada namanya asuransi kesehatan komersial kalau dulu Pak ya. Termasuk juga kita juga sempat diamanahkan mengelola Askeskin seperti itu, termasuk juga ya mungkin yang dikelola oleh pemerintah daerah itu terintegrasi dengan Askes. Seiring sejalan Pak Umar, di tahun 2004 ada undang-undang terkait SJSN Pak, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, undang-undang ini menugaskan, lahirnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, badan penyelenggara yang menyelenggarakan jaminan ini Pak, jaminan sosial. Nah, mungkin sebagai informasi saja Pak Umar, badan penyelenggaranya ada dua Pak, sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Ada
BPJS Kesehatan yang dulunya ada PT Askes, ada BPJS Ketenagakerjaan, ya yang nama itu Jam Sostek. Jam Sostek, iya. Betul. Jadi untuk jaminan kesehatan dikelola oleh kami, Pak. Kami sebagai badan penyelenggara ya beroperasi mulai di 1 Januari 2014. Itu gitu. Nasional ya, 1 Januari 2014. Iya, 2014 sudah jalan. Sekarang ini berarti hampir 11 tahun nih. Kalau era BPJS Kesehatan udah 1 dekade, Pak. Oh iya, Tapi kalau kita bicara dari tahun 68, umur kami sudah 56 kurang lebih. Oh iya, udah senior lah. Ya gitu, Pak. Itulah panjang sekali perjalanannya, Pak. Sejarahnya itu ya. Menarik. Kalau ini juga masyarakat juga perlu tahu, atau Pak pemirsa Tegar TV juga, apa sih pentingnya jaminan kesehatan itu, Pak Nanang? Iya, ya ini yang mungkin menjadi salah satu dasar, Pak ya. Ada 3 aspek yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu pemirsa Tegar TV. Ya mungkin aspek pertama adalah perlindungan, Pak. Perlindungan. Betul. Dulu ya mungkin ya sebelum adanya BPJS Kesehatan, Pak, ada program ini. Ada mungkin anggota keluarga atau seorang yang sakit masuk, ya katakan sakit, Pak ya. Jangankan untuk pergi berobat ke rumah sakit, ke puskesmas kah ya, ke dokter kah, untuk pergi berobat, kadang-kadang berpikir pun belum seperti itu. Tapi dengan adanya program ini, jaminan kesehatan ini, yang sakit ataupun anggota keluarga yang lain itu merasa terlindungi. Jadi ya mungkin mikirnya kira-kira kalau masuk rumah sakit, uangnya mana? Kira-kira betul. Kira-kira nanti apalagi kalau mungkin yang masuk, yang sakit ini bapaknya. Woi, anak istri saya gimana ini? Nggak ada nggak ada yang menjamin seperti itu. Dengan kita menjadi katakanlah peserta JKN seperti itu, ada perlindungan. Perlindungan bukan hanya untuk individu tapi sekeluarga. Termasuk juga perlindungan bagi seluruh masyarakat seperti itu. Yang kedua, ada semangat Pak berbagi, Pak. Semangat berbagi, gotong royong. Mungkin sebagai apa, Pak, ilustrasi Pak Umar ya. Ini mungkin sebagai pengetahuan bahwa mungkin ada di sekitar kita, Pak, ada orang yang sakit. Cuci darah, Pak ya, hemodialisa, cuci darah, dan memerlukan biaya besar itu. Luar biasa, Pak. Jadi kalau kita hitung-hitung secara kasar saja, Pak ya, biaya sekali cuci darah itu mungkin kalau kita biaya keluar dari kantong itu kurang lebih 1 juta, Pak. Sekali cuci darah. Benar. Seminggu 2 kali, Pak ya. Kalau sebulan 8 kali, Pak ya. Jadi kalau kita bicara itu, Pak, jadi dengan biaya mungkin kalau secara total mungkin 8 juta, Pak, per bulan yang harus disiapkan. Tapi ketika kita menjadi peserta jaminan kesehatan ini, mungkin saya ilustrasikan di iuran yang 35.000, Pak ya. Di 35.000, kalau bicara 35.000 dengan 1 juta, saya rasa jauh lah. Jauh kan, Pak ya. Jadi bagaimana yang nutup ini seperti itu, bahwa memang ada semangat gotong royong, Pak. Ketika ada satu orang yang sakit, dibutuhkan lebih dari mungkin satu orang sekali sakit cuci darah, setidaknya 40 sampai 50 orang sehat. Betul. Nah, gotong royong. Jadi kita punya prinsip yaitu gotong royong. Yang sakit dibantu oleh yang sehat, yang muda dibantu oleh yang tua, yang katakan yang tidak mampu dibantu oleh yang mampu. Bisa jadi kebalikannya, Pak. Nah, semangat ini memang menjadi salah satu dasar kenapa pentingnya jaminan kesehatan. Yang terakhir, Pak, terkait kepatuhan. Nah, maksudnya apa itu, Pak? Ya, kita patuh dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini Pak Umar, jangankan warga negara Indonesia, warga negara asing yang sudah bekerja minimal 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta JKN KIS. Gitu ya? Ya, minimal 6 bulan. Ya, jadi 3 aspek inilah yang mendorong kenapa jaminan kesehatan itu penting. Sebagai perlindungan, ada semangat berbagi, ada kepatuhan. Oke, menarik itu, ini, Pak Nanang. Ini satu lagi lah terakhir di sesi pertama. Sebelum kita lanjutkan sesi kedua. Ini wilayah kerja BPJS ini di Lampung ini gimana ya, Pak? Iya, kalau kita nih kebetulan di Provinsi Lampung sendiri, Pak, kita ada 3 cabang. Ada 3 cabang. Selain di Raja Basa itu. Ada kantor cabang Kota Bumi, ada kantor cabang Metro,
Ada juga. Yang terakhir ada kantor cabang utama Bandar Lampung. Itu yang di Bandar Lampung sendiri, Pak. yang Raja Basa itu? Iya, di Raja Basa. Jadi kantor cabang utama Bandar Lampung ini kita membawahi beberapa kabupaten kota. Ada Tanggamus, ada Pesawaran, ada juga Lampung Selatan, termasuk di kota, termasuk juga koordinasi dengan tingkat Pemprov, Pak. Jadi masing-masing kabupaten kita ada secara struktural ada kepala kabupaten yang katakanlah diamanahkan di sana, Pak, seperti itu. Gitu ya. Artinya kalau ada masyarakat Tanggamus tadi, Benar. nggak perlu ke Bandar Lampung lagi, di Benar. sana ada ya gitu, Benar, Pak. koordinasinya. Iya. Menarik ini Pak Nanang. Kita akan lanjutkan pada Baik. dialog spesial selanjutnya ya Pak. Terima kasih, Pak. Ya pemirsa Tegar TV, dialog spesial kita bersama Pak Nanang Jayadi Eskep MM, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Lampung. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.